Bab 3220. Tim 1, berkumpul. Lin Yi mengangguk, data penting ada di tanganmu, jadi mereka menargetkanmu. Bajingan-bajingan terkutuk itu, gumam Chen Zi. Tenanglah, biarkan kami yang menangani ini. Lin Yi melirik Xiao Bing, tim kita akan membutuhkan waktu untuk sampai, ajak ketua tim Chen beristirahat dulu. Baik, Lin Bro. Chen Zi menyadari bahwa tidak ada lagi yang bisa dia lakukan di sini. Dengan adanya Lin Yi, tetap tinggal tidak akan banyak membantu, lebih baik kembali dan beristirahat. Lagi pula, dia memang masih merasakan sakit. Xiao Bing dan Chen Zi pergi. Lin Yi berbalik dan berjalan menuju Joyce. Ini semua rencanamu, kan cukup mengesankan, membuat kami mencari begitu lama. Ha! Joyce mencibir dingin, sambil gemetar mengeluarkan sebatang rokok. Bisakah kau beritahu aku bagaimana kau menemukannya, agar aku bisa mati dengan mengetahuinya? Menanggapi permintaan Joyce, Lin Yi tanpa ragu menjelaskan seluruh proses dari awal hingga akhir. Setelah mendengarkan, Joyce tersenyum getir. Jadi, orang-orang yang ditinggalkan di Zonghai adalah teknik penghalang pandanganmu. Tak heran kau menjadi ketua tim berprestasi Brigade Pengawal Pusat Maldi jauh di bawahmu. Untuk menghadapi orang seperti Anda, tentu saja dibutuhkan beberapa taktik, kata Lin Yi dengan datar. Persiapan yang dilakukan begitu lama sama artinya dengan memberikan citra positif pada klub Blood Bowl Anda. Joyce sangat yakin. Setelah kejadian itu, dia menyadari bahwa dia terlalu naif. Gelar ketua tim prestasi bukanlah tanpa alasan. Beri aku kesempatan untuk hidup, dan aku akan menceritakan semua yang ku ketahui. Pengkhianatan Maldi membuat Joyce merasa patah semangat. Saat itu, yang dia inginkan hanyalah menyelamatkan nyawanya, hal lain tidak penting. Dalam keadaan normal, aku akan setuju denganmu, tetapi karena tindakanmu, saudaraku hampir kehilangan satu tangan, jadi kau harus mati, kata Lin Yi dingin. Namun, saya dapat menawarkan Anda kematian yang bermartabat, yang tidak terlalu menyakitkan, dan meninggalkan sejumlah uang untuk keluarga Anda sebagai imbalan atas informasi yang Anda miliki. Bagaimana jika saya tidak bicara? Pertanyaan itu terlalu naif, tidak seperti pertanyaan yang pantas diajukan. Lin Yi berkata dengan tenang. Pilihan ada di tangan Anda, bagi saya, itu bukan masalah besar, menemukan Maldi dan cabang Anda hanyalah masalah waktu. Cabangnya berada di Bartons di Magadan. Joyce berkata dengan kepala sedikit tertunduk. Unit penyerangan dan pencurian data Institut Penelitian dilakukan oleh cabang tersebut. Berlangsung. Hati-hati dengan Afluo, kata Joyce. Biasanya, kami tidak akan bertindak secepat ini terutama karena dia. Afluo, apa hubungannya dia dengan ini? Selama misi unit penyerangan, mereka memberi kami informasi intelijen untuk merumuskan rencana selanjutnya, kata Joyce. Namun setelah misi gagal, mereka tidak pernah pergi, saya menduga mereka mungkin mengincar peralatan itu, dan kita bertindak sebelum mereka. Ini benar-benar terkait dengannya. Jadi, kau sudah menebaknya, kata Joyce sambil tersenyum getir. Hanya tebakan, saya tidak punya bukti, jawab Lin Yi. Saya juga perlu mengetahui detail tentang Bartons dan distribusi personelnya. Tons berada di wilayah timur jauh, 3 lantai di atas tanah dan 1 lantai di bawah tanah, 1 lantai digunakan untuk menjamu tamu, sementara sisanya untuk kantor cabang mengatur dan mengambil keputusan, kata Joyce dengan tenang. Soal distribusi personel, saya tidak bisa memastikan, Anda mungkin tidak menemukan siapapun, atau mungkin ada banyak orang di sana, semuanya tergantung pada keberuntungan Anda. Aku sudah memberitahumu semua yang aku tahu, lakukan apa yang perlu kamu lakukan sekarang. Lin Yi melemparkan pistolnya, lakukan sendiri. Joyce memegang pistol Lin Yi, dan perlahan mengarahkannya ke pelipisnya. Tepat sebelum menarik pelatuk, dia memberikan senyum tipis kepada Lin Yi. Seolah-olah dia telah menerima semuanya. Bam! Darah berceceran di mana-mana. Tubuh Joyce jatuh ke dalam genangan darah. Lin Yi mengambil senjatanya dan memberi isyarat kepada Zhang Chaoyue untuk mengendalikan yang lain. Memberikan Joyce kematian tanpa rasa sakit adalah imbalan atas kecerdasan yang dimilikinya. Metode ini sudah cukup bagi orang seperti dia. Adapun yang lainnya, mereka tidak memiliki nilai apapun bagi Lin Yi. Namun bagi Brigade Pengawal Pusat, mereka masih berguna, jadi mereka tidak bisa dihilangkan dan perlu diambil kembali untuk diproses. Saat berjalan keluar dari kabin, ombak menerjang laut. Lin Yi memejamkan matanya, menggosok pelipisnya, dan merenungkan rencana selanjutnya. Tanpa disadarinya, lebih dari setengah jam telah berlalu, helikopter dan perahu Brigade Pengawal Pusat pun tiba. Bagaimana situasinya? Apakah kau berhasil menangkap Maldi? Tanya Tao Cheng. Lin Yi menggelengkan kepalanya, dia berhasil lolos, yang tersisa hanyalah orang-orang ini. Sambil melirik para bawahannya yang terluka parah, Tao Cheng mengangguk. Menangkap orang lebih baik daripada tidak sama sekali, setelah kembali, kita bisa menginterogasi mereka dan mungkin mendapatkan beberapa informasi intelijen. Lin Yi mengangguk, tetapi tidak mengatakan apapun tentang Joyce.
Bagi Brigade Pengawal Pusat, penyelamatan Chen Ziyi merupakan penyelesaian tugas yang memuaskan. Ngomong-ngomong, bagaimana kabar ketua tim Chen? Tanya Tao Cheng. Kepala keluarga Chen telah menemui tetua Lu, khawatir sesuatu mungkin telah terjadi padanya. Orang-orang ini benar-benar luar biasa, jika mereka takut sesuatu akan terjadi, seharusnya mereka tidak mengirim orang ke sini, sungguh-sungguh menganggap Brigade Pengawal Pusat sebagai tempat yang baik, gerutu Lin Yi. Tao Cheng melihat sekeliling, tidak melihat siapapun di dekatnya, lalu berbicara pelan. Mungkin setelah kamu kembali, keluarga Chen akan datang menemuimu, tulis laporan terperinci, jelaskan semuanya dengan jelas. Mengapa mereka datang menemui saya? Dalam keadaan normal, kami bisa menyelamatkan ketua tim Chen di dalam kota, tetapi hal itu tertunda hingga sekarang, yang membuat keluarga Chen tidak puas. Kami sudah mengatakan bahwa tujuannya adalah untuk merebut Maldi. Tapi keluarga Chen mungkin tidak terlalu peduli dengan hal itu, kata Tao Cheng. Mereka lebih prihatin tentang mengapa ketua tim Chen ditempatkan dalam risiko. Banyak sekali hal-hal sepele setiap hari, kata Lin Yi. Tidak ada waktu untuk berurusan dengan mereka, jika mereka tidak senang, biarkan mereka menyelamatkan di lain waktu. Tenanglah, kita semua berada di pihak yang sama, tidak perlu seperti itu. Sambil menepuk bahu Lin Yi, Tao Cheng menghibur. Kalian istirahatlah, kami akan membersihkan medan perang. Lin Yi mengangguk, lalu menyingkir. Sementara itu, Xiao Bing dan Zhang Chaoyue juga datang ke sisi Lin Yi. Bos, sistem pelacakan menunjukkan bahwa perahu cepat itu belum ditemukan di dekat sini, kata Zhang Chaoyue. Itu berarti Maldi tidak hanyut dan berhasil melarikan diri menggunakan perahu cepat. Keduanya mengangguk setuju dengan penilaian ini. Beritahu anggota kelompok lainnya untuk berkumpul di bandara kota Jing dan menuju ke timur jauh. Bab 3221. Perjalanan ke timur jauh. Dengan cepat, orang-orang yang tersisa berhasil ditaklukkan dan dikawal ke atas kapal oleh tim 4. Lin Yi dan 3 orang lainnya menaiki helikopter, bersiap untuk kembali ke Brigade Pengawal Pusat terlebih dahulu. Setibanya di bandara, kendaraan Brigade Pengawal Pusat sudah menunggu di sana, siap untuk membawa keempat orang itu kembali ke pangkalan. Kalian pulang dulu, kami ada urusan lain yang harus diurus. Setelah mengantar Chen Ziyi ke dalam mobil, Lin Yi berkata. Tidak ikut kembali bersama kami, tanya Chen Ziyi dengan terkejut. Kami akan menunggu sedikit lebih lama, kalian semua silakan duluan. Setelah menyelesaikan ucapannya, Lin Yi menutup pintu mobil dan berkata kepada pengemudi. Pertama, bawa kembali ketua tim Chen. Pengemudi itu menjawab lalu pergi. Ayo kita pergi ke bandara. Dengan memberi isyarat, Lin Yi memanggil sebuah mobil untuk menuju bandara kota Jing. Sementara itu, tim 1 telah berkumpul di sana. Pesawat pribadi Lin Yi juga sudah siap. Ayo kita berangkat ke kota S. Meskipun tidak ada rute khusus yang direncanakan, semua orang memahami tujuan misi tersebut. Pertama, berangkatlah ke kota S, lalu lanjutkan ke kota Heishui, dengan begitu, tujuan akhir tidak akan jauh. Tim 1 menaiki pesawat satu per satu. Setelah melakukan check-in, Liu Hong menelepon. Kamu di mana? Cepat kembali. Misi belum selesai, saya akan mengambil alih tim. Meskipun kamu pergi, bukan sekarang, kamu harus kembali dulu. Masalah ini tidak bisa ditunda. Kata Lin Yi. Jika kita membuang waktu, akan sulit untuk menangkapnya nanti, tunggu kabar dariku di markas Brigade. Di ujung telepon, Liu Hong terdiam cukup lama. Silakan duluan, saya akan mengirim tim 4 untuk mendukungmu setelahnya. Kali ini, Lin Yi yang terdiam. Jika memungkinkan, akan lebih baik jika kita menanganinya sendiri, kata Lin Yi. Masalah ini berkaitan erat dengan tim 1, tetapi tidak banyak hubungannya dengan Brigade Pengawal Pusat. Liu Hong sangat menyadari situasi Lin Yi. Selain itu, dia mengetahui bahwa penyebab masalah tersebut berasal dari lembaga penelitian di bawah komandonya. Dengan kata lain, tanpa lembaga penelitian, mungkin tidak akan ada begitu banyak masalah saat ini. Serangan Chen Ziyi sebenarnya jauh lebih sederhana. Jadi, dia memahami pikiran Lin Yi. Berhentilah mengatakan hal-hal yang tidak berguna, apapun alasannya, urusan tim 1 adalah urusan Brigade Pengawal Pusat. Saat ini, Lin Yi tidak ingin terlalu banyak berdebat, berkolaborasi juga akan mengurangi risiko. Selanjutnya, keduanya membahas detailnya lebih lanjut dan kemudian mengakhiri panggilan. Anggota tim 1 lainnya memeriksa perlengkapan dan senjata mereka, berulang kali menyekanya dengan handuk bersih. Tak seorang pun berbicara sepatah kata pun, saat jarak semakin dekat, niat membunuh di wajah mereka semakin kuat. Sekitar 2 jam kemudian, pesawat mendarat di bandara. Pesawat itu berhenti selama lebih dari 20 menit, mengurus hal-hal terkait rute penerbangan, lalu lepas landas lagi, menuju kota Heishui. Bagian perjalanan ini relatif singkat, dalam waktu kurang dari 1 jam, mereka mendarat di bandara. Sementara itu, mereka berganti pakaian yang lebih tebal untuk menahan dingin yang menus ekskruciating pada suhu -30 derajat.
Dengan koneksi yang dimilikinya, Lin Yi sudah mengatur sebuah mobil yang menunggu di bandara. Tuan Lin Yi, mobilnya sudah siap. Orang yang menyambut mereka adalah seorang wanita berusia 30-an, mengenakan jaket bulu angsa putih terusan, dengan riasan wajah yang sempurna. Melihat Lin Yi keluar, dia menghampirinya dengan ramah. Terima kasih atas kerja kerasnya. Sama-sama, Tuan Lin Yi. Wanita itu memberi isyarat mengundang, menuntun Lin Yi dan yang lainnya ke pinggir jalan. Dua mobil Land Cruiser diparkir di sana, disiapkan untuk mereka. Sebelum masuk, mereka bertukar beberapa kata sopan lagi, kemudian kedelapan orang itu masing-masing naik ke mobil dan menuju ke dermaga. Saat mereka tiba, waktu sudah menunjukkan pukul 4 sore lebih. Permukaan sungai membeku, tertutup lapisan salju putih yang bersih. Berdiri di tepi pantai, mereka dapat melihat bangunan-bangunan bergaya asing di seberang sungai. Selama mereka melewati tempat ini, mereka bisa meninggalkan negara ini. Namun, meskipun hanya dipisahkan oleh sungai, penyeberangan itu bukanlah hal yang mudah. Lin bro, ini bagian sungai yang paling sempit, jika kita cepat, kita bisa sampai ke seberang hanya dalam waktu sekitar 10 menit, kata Xiao Bing. Lin Yi mengamati sekeliling dengan saksama, tempat ini tidak jauh dari kota, tidak terlalu aman bagi kita. Mari kita cari tempat makan, dan pindah setelah gelap. Oke. Kelompok itu menemukan sebuah restoran kecil yang sederhana dengan hanya 3 meja di dalamnya. Lingkungannya kurang memadai, tetapi pemilik dan istrinya sangat ramah, secara keseluruhan pengalaman yang menyenangkan. Namun, jumlah makanan yang mereka makan membuat pemilik dan istrinya terkejut. 8 orang melahap 2 panci nasi yang baru saja dikukus. Juga mengonsumsi lebih dari 20 roti dan sekitar 20 hidangan. Meskipun harga di sini murah, mereka tetap menghabiskan hampir 2.000 yuan. Hal itu membuat pemilik dan istrinya tercengang. Setelah membayar tagihan, mereka pergi. Di sini malam datang lebih awal, dan menjelang lewat pukul 5, di luar sudah benar-benar gelap. Hal ini sangat mempermudah operasi mereka. Berkendaralah lebih jauh ke pinggiran kota agar tidak terlihat. Kedua kendaraan itu melaju lebih dari 20 km di luar kota. Lebih jauh ke depan akan menuju ke pegunungan. Tempat ini hampir tidak berpenghuni, dan di bawah kegelapan malam, mereka sama sekali tidak akan ditemukan. Setelah mobil-mobil diparkir dengan aman, mereka melompat ke jalan setapak di tepi sungai, berlari menuju tepi seberang. Karena jarak yang pendek dan daya tahan mereka yang luar biasa, mereka sampai di sisi lain hanya dalam waktu sedikit lebih dari 10 menit. Setelah meninjau situasi, mereka berhasil mendarat di pantai. Hanya dipisahkan oleh sungai, tetapi pemandangan di kedua sisinya sangat berbeda. Namun, arsitekturnya bukanlah gaya Eropa tradisional. Karena keterbelakangan wilayah tersebut, banyak rumah terbuat dari batu bata merah dan cat kuning, sehingga dari kejauhan memberikan kesan kuno yang ditandai oleh berjalannya waktu. Atas pengingat Lin Yi, mereka menyesuaikan pakaian mereka, agar lebih menyatu dengan penduduk setempat. Lin bro, Tons berjarak sekitar 2.200 km dari tempat kita sekarang, tetapi kondisi jalannya buruk. Jika kita berkendara, akan memakan waktu setidaknya 2 hari. Xiao Bing berkata, saya sudah memesan mobil dan tiket, pesawat berangkat 3 jam lagi. Sebaiknya kita berkendara atau terbang. Fly, mereka tidak akan menyangka kita akan datang ke sini, dan jelas tidak mempersiapkan diri untuk itu. Setelah menyelesaikan langkah selanjutnya, Xiao Bing pergi mengambil tiket. Meskipun ras prajurit ini memiliki sifat liar, mereka tetap memiliki aturan. Senjata api tidak boleh dibawa ke dalam pesawat, namun pisau mereka boleh dimasukkan ke dalam bagasi. Jika ada yang menghentikan mereka, sedikit uang tip akan menyelesaikan masalah, tidak ada yang menolak uang tambahan. Prinsip ini berlaku secara universal. Semuanya sudah siap. Mereka naik pesawat menuju pos terdepan Blood Bowl Club di kawasan Asia Pasifik. Membunuh dalam diam, dengan wajah penuh haus darah. Bab 3222. Mengamati dalam bayangan. 3 jam kemudian, sudah lewat pukul 11 malam. Kelompok itu mengencangkan pakaian mereka dan pergi untuk mengambil bagasi mereka yang telah diperiksa. Dengan beberapa kiat dan kedipan mata dari Luoki, mereka berhasil membujuk staf dan mendapatkan senjata mereka. Saat mereka keluar dari terminal, angin utara yang menusuk tulang menerpa wajah mereka seperti pisau. Meskipun mengenakan jaket katun tebal, mereka kedinginan sampai ke tulang begitu melangkah keluar. Suhu malam hari yang mencapai minus 40 derajat sangat tidak tertahankan bagi orang biasa. Bahkan Lin Yi dan yang lainnya harus mengandalkan daya tahan fisik mereka yang kuat untuk menahan hal itu. Untungnya, perusahaan penyewaan mobil di sebelah bandara masih buka. Lin Yi meminta Zhang Chaoyue dan Luoki menyewa 2 mobil, dan akhirnya menemukan kehangatan di dalam rumah. Setelah melakukan pengaturan singkat, rombongan tersebut menuju ke Tons Bar sesuai dengan alamat yang diberikan. Tempat ini sangat luas dan berpenduduk jarang, begitu mereka meninggalkan bandara, jalan raya hampir kosong dari orang. Tampaknya,
Bahkan setelah setengah jam, mereka tidak akan melihat satu pun mobil. Dan jika mereka melakukannya, kemungkinan besar itu adalah truk. Pemandangan di sini sangat berbeda dari pemandangan di negara Yan. Di Yan Country, di kedua sisi jalan raya, selain beberapa baris pohon poplar penahan angin, terdapat lahan pertanian yang luas. Namun di sini, yang mereka lihat hanyalah pohon-pohon pinus yang tinggi. Meskipun dedaunan telah berguguran, cabang-cabang yang lebat masih menghalangi pandangan ke langit. Dilihat dari kejauhan, bagian dalamnya gelap gulita, dengan jarak pandang yang sangat rendah. Bahkan Lin Yi, dengan kemampuan penglihatan malamnya yang terbatas, mendapati pandangannya terhalang di dalam hutan. Setelah berkendara sekitar 1 jam, rombongan tersebut tiba di Magadan. Meskipun secara resmi disebut sebagai kota dan bahkan relatif besar di kalangan penduduk setempat, kota ini hanya memiliki populasi sekitar 100.000 jiwa. Dalam hal ini, kota ini bahkan tidak bisa dibandingkan dengan kota kecil di Kabupaten Yan. Dengan menggunakan peta sebagai panduan, kelompok tersebut menemukan Tons Bar. Sesampainya di sana, mereka mendapati bahwa bar tersebut tidak seperti yang mereka bayangkan. Ukuran bangunan itu cukup besar, bahkan di Zonghai, ukuran itu tidak akan dianggap kecil. Namun di kota sekecil itu, keberadaannya tampak tidak sesuai karena lalu lintas yang jarang, sehingga profitabilitas menjadi tantangan. Situasi di bar itu tampak tidak biasa, biasanya, dengan jumlah pengunjung yang sedikit, pasti akan merugi, ujar Zhao Yunhu. Ini adalah cabang dari klub banteng darah, jadi wajar saja jika mereka tidak peduli dengan sedikit kerugian, ini hanya kedok, kata Zhao Jianfeng. Ini sepertinya bukan sekadar kedok. Zhao Yunhu menunjuk ke jendela bar, lihat ke dalam, sama sekali tidak ramai, orang-orang hanya minum dan mengobrol, dan hampir tidak ada anak muda. Itu memang agak aneh. Selain Lin Yi dan Sui Qiang, hampir semua anggota grup adalah pelanggan tetap di klub malam. Sebelum bergabung dengan Brigade Pengawal Pusat, mereka sering mengunjungi bar-bar di seluruh negeri. Mereka sangat memahami cara kerja tempat-tempat seperti itu. Mereka menyadari ada sesuatu yang tidak beres hanya dengan sekali lihat. Lihat, bahkan pada jam segini, masih ada orang yang masuk. Luoki menunjuk 2 orang yang membuka pintu dan masuk. Mereka terlihat berusia 40-an, dan pakaian mereka tidak menyerupai pakaian orang biasa. Bar ini mungkin tidak terbuka untuk umum, saran Xiaobing. Orang-orang yang datang ke sini bisa jadi anggota Blood Bowl Club atau organisasi afiliasinya. Analisis Xiaobing diterima oleh yang lain. Mengingat situasi saat ini, hal itu tampak sangat masuk akal. Lagi pula, sebagai cabang dari Blood Bowl Club, tempat ini memegang posisi penting dalam organisasi tersebut. Tidak dibuka untuk umum akan masuk akal. Semua mata dengan cepat tertuju pada Lin Yi. Lin Bro, jika bar ini tidak dibuka untuk umum, mungkin akan sulit bagi kita untuk masuk. Sekarang bukan waktu untuk terburu-buru. Lin Yi melihat arlojinya. Kami datang ke sini segera setelah kejadian itu, Maldi seharusnya tidak lebih cepat dari kami, untuk saat ini, kami bisa menunggu di sini. Haruskah kita menyiapkan senjata kita? Membeli beberapa untuk membela diri adalah tindakan yang bijaksana, kata Lin Yi. Meskipun kelompok keempat datang untuk mendukung kita nanti, kita tetap kalah jumlah. Sambil berbicara, Lin Jiang membuka peta tersebut. Cobalah untuk mengumpulkan sebanyak mungkin, tetapi hindari membeli terlalu banyak barang secara lokal. Lin Yi menunjuk peta. Kita bisa pergi ke tempat bernama Sokramos, sekitar 200 km dari sini, untuk mengambil beberapa perbekalan. Baik, jawab Xiaobing. Sekarang saya akan memberikan tugas kepada semua orang, kata Lin Yi. Sui Qiang, Xiying, Xiaobing, dan Cao Yue, kalian bentuk satu kelompok dan periksa pintu belakang bar, ikuti instruksi saya untuk langkah selanjutnya. Ya. Ingatlah untuk tetap bersembunyi, ini adalah cabang mereka, pasti ada banyak ahli di sekitar sini, jadi jangan sampai mereka menemukanmu, Lin Yi memperingatkan. Misi ini sama seperti misi lainnya, jangan lengah. Dipahami. Setelah menerima perintah, kelompok itu keluar dari mobil dan kembali ke kendaraan lain, menuju ke jalan yang bersebelahan. Seiring waktu berlalu, jalanan menjadi sepi. Beberapa pejalan kaki itu juga kembali ke rumah mereka. Terjadi beberapa insiden kecil selama periode ini. Seorang tunawisma yang mabuk mencoba memesan minuman di bar tetapi ditolak oleh staf di dalam. Hal ini menguatkan kecurigaan kelompok tersebut bahwa bar itu tidak terbuka untuk umum. Dari senja hingga fajar, bar tersebut tetap tidak berubah, tanpa ada individu mencurigakan yang muncul. Orang-orang yang datang dan pergi tampak biasa saja, tanpa kehadiran yang mencolok. Hari lain berlalu tanpa terasa. Saat langit semakin gelap, rombongan tersebut menghabiskan hari di dalam mobil. Dengung, dengung, dengung. Saat malam semakin larut, telepon Lin Yi berdering. Itu adalah panggilan dari Tao Cheng. Kami telah mencapai lokasi yang ditentukan, sekitar 500 meter dari area target. Apakah Anda sudah membawa barangnya? Jangan khawatir, semuanya sudah siap, kata Tao Cheng.
Anda berada di mana, saya bisa mengantarkannya kepada Anda. Tidak perlu, aku sudah meminta Luoki untuk menyiapkannya. Apa rencana saat ini, adakah hal yang perlu kita lakukan? Tetaplah di posisimu, instruksi Lin Yi. Misi ini tidak hanya melibatkan Maldi, ini juga mencakup cabang mereka, kita perlu bekerja dari kedua sisi. Tao Cheng membenarkan, kami akan siap dari pihak kami, beritahu saya jika ada perkembangan terbaru pada rencana Anda. Setelah menutup telepon, Lin Yi mengakhiri panggilan. Di luar, salju turun lebat, dan Lin Yi melirik keluar jendela mobil, menyadari bahwa tidak ada yang berubah. Desir. Pintu mobil terbuka. Luoki masuk sambil membawa 2 tas besar. Lin bro, makan dulu. Luoki menyerahkan barang-barang yang dibeli kepada Lin Yi. Dia meletakkan tas satunya lagi di depan kelompok itu. Saya membeli ini di toko senjata, kekuatannya tidak terlalu besar, tetapi cukup memadai. Tak seorang pun memperhatikan makanan, sebaliknya, mereka menggeledah tas itu, dan masing-masing menemukan senjata yang sesuai. Wow, kamu bahkan punya yang berjangka waktu, seru Zhao Yunhu. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.